Oh, berarti tinggal dia sama. Dia tinggal udah. Masih balegal. Ini katanya. Slide-nya. Itu ya. Coba lihat dulu saya mau bantu. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita izin mulai lagi ya. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol buat lagi untuk pendalaman. Ini sebetulnya materinya udah tinggal dikit lagi aja. Kita lanjut dikit. Tadi yang ini kita udah ya. Ini yang tentang one feature. Contohnya tadi si Uber gitu ya. Next, Mas. Nah ini catatan. Sebetulnya bentuk MVP itu nggak cuma 5, ada banyak banget gitu ya. Kalau misalnya di digital gitu ya, yang sifatnya website atau aplikasi, itu kadang-kadang ada fake tombol misalnya. Jadi dia ngecek doang tuh seberapa banyak orang yang tertarik sama menu tersebut sehingga orang tersebut ngeklik tombol itu gitu. Itu ada juga. Jadi kadang-kadang 404 itu ada yang by design, ada yang tidak by design gitu. Sebetulnya ya. Jadi mau ngecek nih berapa orang yang ngeklik tuh ada juga gitu ya. Dan masih banyak. Yang penting sih yang penting eh tadi goalsnya apa sih dari MVP atau produk validasi gitu ya. Goalsnya adalah kita mau cek, mau dapat pelajaran sebesar-besarnya, seberharga-berharganya gitu ya. Dengan effort yang kalau bisa sekecil-kecilnya. Intinya itu. Kita mau mastiin kalau kita launch orang pakai apa enggak gitu. Jadi intinya itu ya. Tadi itu ya. Jadi yang terpenting adalah tujuan MVP untuk mendapat pelajaran sebanyak-banyaknya dengan usaha sekecil-kecilnya agar kita tahu bahwa yang akan kita bangun memang layak untuk dibangun gitu. At the end-nya tuh itu. Jadi sebelum nanti di launch di apa itu kita harus cek dulu seberapa banyak sih orang yang misalnya nanti masukin ke form gitu ya. Biar kita tahu ini layak nggak nih untuk dibangun sebelum nanti betul-betul dibangun apalagi di scale up gitu. Terus MVP dapat diakhiri bila sudah diperlukan otomatisasi ya, otomasi yang lebih karena pengguna sudah terlalu banyak misalnya. Jadi kalau sistem udah banyak nggak mungkin kita lakukan secara manual-manual kayak gitu. Itu baru dibangun versi besarnya gitu ya. Terus setelah MVP berhasil, maka saatnya untuk membuat layanan yang lebih lengkap dan lebih terotomasi. Dan juga setelah MVP berhasil, artinya apa? Artinya kita layak untuk invest lebih di produk itu. Kita layak untuk ngasih budget yang lebih besar. Kita layak untuk ngasih resource yang lebih banyak. Kita layak untuk ngasih waktu yang lebih cukup gitu. Tapi sebelum itu clear gitu ya, ya sebaiknya kita eksperimentasi dulu dengan product validation gitu. Makanya memang tahapan inovasi itu biasanya itu mau pakai framework apapun ya, mau pakai value proposition design gitu ya. Kalau teman-teman pelajari bukunya benar-benar atau pelajari frameworknya benar-benar, belakangnya itu sebetulnya prinsipnya prinsip-prinsip design thinking juga gitu. Terus mau apa? Design sprint. Itu ujungnya belakangnya design thinking juga gitu. Jadi memang berelasi gitu ya. Terus lean startup ujung-ujungnya design thinking juga. Jadi lean startup itu kan build, measure, learn, build, measure, learn. Intinya kita harus terus mempelajari feedback user itu gimana gitu. At the end itu aja sebenarnya. Gitu. Oke, next terakhir apa ya? Nah, ini ya. Jadi setelah proses MVP-nya selesai, artinya kita sudah bisa memvalidasi oke, solusinya valid gitu. Dan sebagian dari unique value proposition-nya valid. Dan sebagian dari channelnya juga valid. Karena kan teman-teman
ketika mau cari customer awal kan pasti lewat channel kan, entah itu lewat Instagram atau apa gitu ya, atau komunitas atau apapun itu kan tetap ada channelnya gitu. Dan itu di proses MVP tetap teman-teman harus pikirin gimana caranya ini bisa dijangkau oleh customer yang apa close loop gitu ya kalau kita nyebut, atau enggak intinya ekosistem terbatas gitu ya, enggak luas banget dulu gitu. Nah, nanti si channel itu bisa direplicate, tapi tadi kita baru bisa memvalidasi itu sebagian ya, itu masih ada tanda tanyanya di situ. Kenapa sebagian? Karena channelnya bisa jadi nanti ada channel yang lebih efektif yang belum kita explore ketika kita coba di MVP. Kenapa value propositionnya belum clear? Karena bisnis model is part of value proposition juga sebetulnya gitu. Dan apa namanya ya, harga itu is part of value props juga gitu. Nah itu harus clear, jangan sampai oke secara solusi bagus tapi harganya nggak masuk gitu. Jadi value proposition sebagian valid, belum seluruhnya valid gitu. Nah ini sampai pelan-pelan kita validasi semua. Kalau bisnis model validationnya udah clear, nanti ya udah hampir semua valid gitu ya. Kalau udah sampai yang habis product validation kan bisnis model validation ya, itu sampai bawah udah tuh. Nanti tinggal di scale up kayak gitu. Nanti kalau udah tinggal scale up, biasanya barulah kita eh, bikin yang namanya bisnis model canvas. Kalau yang ini namanya lean canvas gitu. Oke, next ini udah ya, N ya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, karena Pak Dirjen sudah hadir di antara kita, silahkan untuk kembali ke mejanya masing-masing ya, Bapak Ibu sekalian. Kayak gitu.
Udah ada 31. Satu orang. Bikin surat undangan itu Boleh ditampilkan kan? Apa ini? 5R atau apa aja nggak tahu ya. Ditampilin. Kami minggu depan apa di diseminasi hasil penilaian 5R. Ini aja kaju-kaju. Diminta link Dari yang kemarin. Ya, kalau nggak bisa ya. Kalau dipaksa ya harus bikin bitly seperti ini. Harus rajin-rajin tapi ngupdate. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen yang sudah hadir ya di tengah-tengah kita semua. Terima kasih Pak Sesdijen Bina Penta juga yang sudah hadir. Teman-teman semua, terus yang online ya, kita sapa dulu Bapak Ibu dari Balai Vokasi, Bapak Ibu Kepala Balai, dan teman-teman bimbingan pengelola sekalian ya. Di siang hari ini kita akan sedikit brainstorming ya dengan teman-teman TIH, dengan Dirjen ataupun dengan Pak Ses. Tapi sebelumnya sekarang kan telah hadir di sini nih Pak Dirjen sama Bapak-bapak Kepala Balai ya. Nah, pada saat kemarin teman-teman present ya ke Pak Menteri, beliau-beliaunya kan belum hadir nih ya. Nah, mungkin teman-teman mohon bantuannya yang kemarin ya dari kelompok 1 sampai 6 tolong untuk present lagi berurutan aja ya. Mungkin lebih kalau kemarin itu kan mungkin teman-teman cepat ya, maksudnya waktunya sebentar untuk membuat pitch deck-nya. Nah, ini kan udah tambah beberapa hari, mungkin lebih bagus lagi ya. Nah, ini selanjutnya monggo per kelompok mungkin, atau dari kelompok mana dulu yang akan duluan? Urutan aja nggak apa-apa ya. WA. Mulai dari kelompok 1 nih, kata Pak Jaka. Monggo, siapa yang kemarin present? Mbak atau Mas? Nggak apa-apa, yuk. Kemarin bisa, sekarang enggak. cek. Oh, ini nggak usah pakai presenter. Langsung aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Dirjen Bina Votas dan Bapak Sesdijen dari Bina Penta dan Bapak Ibu Kepala Balai yang ada di Zoom online. Izinkan saya untuk mempresentasikan dari yang kami kerjakan selama bimbingan teknis pengelola Talent Innovation Hub. Kami dari kelompok 1 Tenggo dan saya sendiri Haidar dari BPP Serang. Kami eh, menemukan bahwasannya ada masalah yang kami temukan pada skill hub ataupun siap kerja, dan kami memprototipkan mengenai fit and skill, yaitu adalah platform dalam menemukan pelatihan yang paling pas untuk masa depan calon peserta. Oke, next. Masalah ini kami temui dari teman-teman calon peserta. Jadi kami mewawancarai dengan Rizal. Rizal adalah orang yang bingung mengenai memilih pelatihannya sendiri. Dia adalah lulusan SMK, masih kebingungan mana yang paling sesuai, apakah ini relevan dengan kebutuhan industri, bagaimana kalau misalkan nanti saya pilih pelatihan ini salah gitu.
masalah ini tidak hanya Rizal, tapi banyak calon peserta pelatihan yang sebenarnya mengalami kebingungan yang sebenarnya sama untuk memilih pelatihan. Oke, next. Nah, dari kami, solusi Fit and Skill ini adalah sistem yang menjadi pendamping digital yang membantu calon peserta memilih pelatihan secara percaya diri. Dan pertama-tama secara fungsi mungkin nanti membantu pengguna memahami minatnya dan dapat bisa memberikan rekomendasi yang secara personal, kemudian menampilkan indikator kecocokan dan juga gambaran karir ke depannya dengan pelatihan yang ada di terutama lingkup Kementerian Tenaga Kerja. Mungkin bisa ditampilkan dari operator untuk platformnya. Nah ini Fit and Skill ini harapan kami itu sebenarnya mungkin lebih ke menjadi aplikasi ataupun platform fitur tambahan di Skill Hub Kemenaker yang dimana itu bisa menyarankan para calon peserta untuk mengetahui bidang pelatihan sesuai dengan karirnya dan bahkan juga dapat memilih sesuai yang masih kebingungan juga dapat memilih juga. Mungkin dari yang pertama kalau misalkan dia sudah tahu bidangnya, di sini ada target pekerjaan, boleh dipilih cari pekerjaan seperti apa yang misalkan cocok untuk dari calon peserta. Nah ini ada contoh yaitu pertama-tama kecocokan, di mana kecocokan dari yang dipilih adalah 88%, di mana dia sudah tahu seharusnya untuk menjadi web developer ataupun sebagai backup dari suatu program gitu. Ada pelatihan yang mengenai data analis dan beberapa pelatihan lainnya. Dengan skema durasi bisa 4 bulan ataupun kuotanya sekian persen peserta dan juga sertifikasi bentuknya seperti apa dan karir seperti apa yang akan terjadi dan bahkan juga kami perkirakan mungkin dari data nanti dengan Binapenta estimasi gaji yang sudah diterima para pekerja di bidang data analis. Bagus ya. Nah, kemudian jika kalau misalkan fitur lainnya, apabila kalau misalnya calon peserta masih kebingungan, bisa diperbantukan dari sisi untuk memilih pelatihannya. Ini boleh. Yang pertama mungkin lebih ke lingkup kerja ataupun kegiatan yang sebenarnya diinginkan. Dari kerja remote atau bahkan juga saya suka lebih yang seperti apa. Nah, ini kecocokan dari asesmen yang sudah diciptakan dari Fit and Skill, bahwasanya dengan lingkungan kerja yang seperti yang dipilih, mempunyai 60% kecocokan untuk nanti sebagai calon peserta untuk karirnya seperti pelatihan yang akan dipilih. Mungkin seperti itu, balik lagi Mas, mungkin udah. Dari sisi sertifikasi, udah kita ada yang BNSP dan juga ada beberapa skema yang sebenarnya bisa diciptakan untuk dari pemerintahnya, industri supaya lebih tinggi. Izin mungkin dampak dari yang Fit and Skill, ini kami berharap ini dapat mengurangi kebingungan dari calon peserta dan dapat meningkatkan keyakinan sebelum peserta mendaftar pelatihan, terutamanya di Skill Hub dari Siap Kerja itu sendiri, kemudian meningkatkan konversi pelatihan, yang dimana untuk kecocokan dengan karir industri, dan juga mengurangi resiko salah jurusan ataupun salah pelatihan yang mungkin nantinya mengakibatkan bisa calon peserta ataupun peserta mundur di tengah jalan. Visi kami untuk kelompok 1 Tenggo, kami yakin bisa membangun ekosistem pendamping digital yang membantu jutaan pencari kerja muda, terutama untuk menentukan langkah masa depannya dengan lebih terarah. Mungkin sekian, terima kasih dari saya. Kami dari kelompok 1 Tenggo, maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum.
Oke, lanjut kelompok 2 ya. Izin Pak Dir, ses. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Dir, ses, kami dari kelompok 2K, saya Mae dari BPVB Bantaeng mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kami selama 1 minggu ini terkait aplikasi yang kami beri nama Wargalapak. Kenapa kami mengidekan untuk membuat aplikasi Wargalapak ini? Itu bermula dari keresahan warga-warga komplek yang ada di daerah yang tidak tergapai oleh aplikasi-aplikasi aplikasi semacam Gojek, GrabFood seperti itu. Nah, jadi di komplek itu kan ada banyak orang-orang berjualan, tapi selama ini mereka itu berjualan hanya melalui WhatsApp grup kompleks, yang mana itu tuh menjadi terkadang menjadi kelemahan ketika pembeli banyak yang mengupload, akhirnya pembeli itu kesusahan karena chatnya itu tenggelam. Jadi mereka tidak bisa mendapatkan informasi terkait produk-produk yang dijual oleh beberapa pembeli. Maka dari itu kami terinspirasilah coba kita bikin aplikasi Wargalapak yang bisa menghubungkan antara penjual dan pembeli dalam satu komplek perumahan seperti itu. Next. Ya, ya ini gambarannya. Jadi ada warga lapar, ingin beli tapi susah, akhirnya memilih untuk menggunakan aplikasi Wargalapak tersebut. Next, Mas. Oke, visi dari Wargalapak ini adalah membangun ekosistem ekonomi lokal yang mandiri dan saling mendukung. Dengan misinya menyediakan katalog produk yang terstruktur serta menghadirkan sistem pemesanan yang jelas dan terdokumentasi, mempercepat proses pembayaran serta estimasi waktu dan pesanan. Seperti itu. Next. Ya, ini adalah user yang kami wawancara sebelum kami membuat produk ini, membuat aplikasi ini. Ada Bu Agis dan Bu Agis sebagai penjual, ya dengan segala frustasinya yang mana dia kerap mendapatkan pesanan yang tiba-tiba dibatalkan. Terus dia juga menggunakan aplikasi tapi pencairan dananya itu lama. Kemudian juga kadang dia kesusahan mendapatkan kurir untuk mengantarkan pesanan seperti itu, dan dia berharap bisa bisa menggunakan aplikasi sederhana yang mudah dipahami untuk berjualan supaya dia tidak terlalu bergantung juga dengan kurir yang ada pada aplikasi swasta lainnya, serta pencairan dana dari aplikasi tersebut tuh bisa lebih cepat seperti itu. Next. Nah, kalau ini dari sisi pembeli, ada Pak Anta. Nah, Pak Anta ini juga memiliki keresahan, dia sering ketika melakukan pemesanan tuh dibatalkan, atau kalau enggak tuh waktu tunggunya tuh lama sekali. Kalau enggak ya itu tadi seperti disampaikan, karena informasinya itu disampaikan melalui grup WhatsApp, akhirnya dia tuh harus scroll panjang di grup tersebut, jadi kayak terlalu lama untuk mencari menu-menu yang dijual oleh penjual seperti itu. Nah, makanya dia punya harapan juga bisa pesan makanan dengan sistem yang lebih sederhana dan terstruktur dan waktunya juga lebih cepat, serta minim untuk pengurangan pembatalan pesanan dari penjual seperti itu. Next. Next. Nah, ini adalah bisa dicoba Bapak Ibu untuk untuk mencoba aplikasinya, boleh di scan QR untuk QR code-nya supaya bisa sama-sama dicoba. Oke, boleh langsung ke aplikasinya. Sambil saya kasih lihat juga, sudah ya Bapak Ibu ya, untuk QR code-nya ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan depannya dari Wargalapak. Jadi Wargalapak itu yang kita
asumsikan usernya adalah warga kompleks, itu mendaftar bisa menggunakan email, eh, eh, mulai dari membuat akun dulu, memasukkan nama lengkap, email, KTP, nomor WhatsApp, dan akhirnya registrasi seperti itu. Oke, ya langsung login aja Mas. Nah kalau dia sudah mendaftar, dia bisa langsung login. Sebenarnya aplikasi ini tuh mirip-mirip dengan aplikasi GoFood ataupun GrabFood ya Bapak Ibu. Cuman GoFood dan GrabFood itu sendiri sayangnya itu juga terbatas, tidak bisa mencakup semua wilayah gitu. Makanya kami bikin ini sebenarnya lebih sasaran kami, market kami memang untuk wilayah-wilayah yang tidak tercapai oleh si GrabFood ataupun GoFood itu. Nah, ini tampilan depannya. Jadi dengan aplikasi ini tuh kita bisa menjadi pembeli ataupun penjual. Kalau misalnya kita ingin menjadi penjual, kita bisa masuk ke menu profile. Di menu profile itu ada pilihan dashboard toko. Di pilihan dashboard toko itu kita nyalakan dashboard penjual di bagian atas kiri itu kan ada tutup. Nah, kita buka di situ, kemudian kita upload produknya, ditambahkan produk baru itu kita mau menjual apa, kita masukkan kategorinya apa, terus kita masukkan harga, upload foto dan deskripsi, kemudian tambah produk. Nah, apa-apa saja yang kita jual itu bisa kita lihat di daftar produk saya. Nah, di situ ada berbagai macam yang dijual, nggak cuma makanan akhirnya, karena ternyata permasalahan itu nggak cuma sekedar makanan, tapi ada juga jasa, kemudian fashion, kemudian sembako dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau untuk di profil sebagai penjual itu balik lagi ke ini tadi Mas, di bawah. Oh ya, di ini nih. Kalau misalnya ada yang membeli, kita bisa melihat di status pesanan. Dan kita juga bisa berkomunikasi langsung dengan penjual melalui fitur chat ini seperti itu. Ya, seperti ini ya. Jadi kita kemarin sudah mencoba untuk uji coba ini dengan beberapa user di sini. Kita asumsikan mereka sebagai masyarakat juga, warga komplek yang bisa menggunakan aplikasi ini seperti itu. Kembali ke menu awal, Mas. Nah, di home ini adalah di mana kita bisa sebagai pembeli, kita bisa membeli apapun itu produknya, kita bisa melihat sesuai kategori, ada makanan, jasa, sembako atau fashion. Kalau kita cuma mau melihat di makanan, ya udah kita klik di fitur makanan. Kalau kita maunya jasa, kita klik fitur jasa, pokoknya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian kita bisa langsung klik ininya kalau kita mau memesan. Kemudian kalau kita mau pesan sekarang, bisa pesan sekarang, jumlah pesanannya berapa, atau kita masukkan ke keranjang seperti itu. Nah, ya, terus ada pilihan pengiriman, apakah mau ambil sendiri, ataukah diantarkan nanti, ataukah diantarkan saat ini juga. Jadi ada beberapa opsi yang kita pilihkan. Kalau diambil sendiri berarti pembeli tidak perlu membayar ongkos kirim gitu. Jadi ini salah satu mungkin buat kami itu fitur unggulan ya, karena kalau di aplikasi lain kan mereka menggunakan jasa kurir seperti itu. Ya. Kemudian metode pembayarannya bisa pilih COD ataupun menggunakan dompet digital seperti itu. Nah, baru pilih bayar sekarang. Setelah diproses, nanti dia akan masuk di order. Nah, ketika masuk di order, kita bisa lacak pesanan kita. Intinya semua jadi terukur. Jadi keresahan dari si penjual dan pembeli tadi, Ibu Agis dan Pak Anta tadi itu bisa terminimalisir seperti itu. Jadi bisa terjawablah harapan-harapan mereka. Itu sebabnya, itulah kenapa kami menciptakan aplikasi ini seperti itu, Bapak Ibu. Ya, itu sih semuanya kurang lebih dari produknya kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin langsung lanjut ya kelompok 3. Monggo.
Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Dirjen Bina Lapotas, Pak Darmawansyah, dan selamat datang juga Mbak Sesdirjen Bina Pinta dan PKK, Pak Iwan Darmawan. Baik Pak, baik Pak dan teman-teman sekalian, hari ini kami akan memaparkan kembali setelah melalui beberapa proses mengenai pelajaran-pelajaran mengenai inovasi. Hari ini kami bersama dengan tim di kelompok 3, nama tim kami itu THIA Squad, akhirnya melanjut sebuah produk dengan nama Tracer Alumni. Next. Baik, ketika kita melakukan, sebelum kita menemukan inovasi ini, kami mencoba untuk melakukan sampling user, di mana user yang kami sasar adalah alumni pelatihan dari BPPP. Dan ketika setelah teman-teman melakukan wawancara terkait user, apa sih kendala yang mereka hadapi terkait survei kepekerjaan yang sering dilakukan oleh teman-teman BPPP. Nah, dari wawancara tersebut muncullah beberapa linear perkataan ataupun hasil wawancara yang bisa ditarik garis lurus, yaitu dalam hal ini adalah survei tanpa tidak lanjut, dan yang dari Pak Muhammad Fitrianto itu mengisi survei tapi tidak ada tindak lanjut. Jadi kami melihat garis lurus, ternyata survei kepekerjaan yang dilakukan teman-teman BPPP ini masih ada kendala terkait tindak lanjut yang diberikan. Sebagai tambahan informasi, yang kami sebelah sini Mbak Friai merupakan alumni pelatihan BPPP Belitung, di mana dia mengambil pelayanan pelanggan, dan satunya itu dari BPPP Sorong, Pak Muhammad Fitrianto, di mana dia mengambil pelatihan otomotif. Dan bisa dilihat yang centang merah adalah garis persamaan yang mereka rasakan mengenai survei kepekerjaan itu sendiri. Sehingga kami dari tim THIA Squad menginovasikan sebuah produk, yaitu adalah, bisa di next. Kembali dulu, ya. Selanjutnya adalah survei kepekerjaan. Jadi konsep yang kami tawarkan adalah pengembangan atau redevelopment dari survei kepekerjaan itu sendiri, di mana informasi yang kami dapatkan dari teman-teman BPPP masih menggunakan Google Form, di mana itu belum sifatnya masih belum proaktif, sehingga kami mencoba untuk mendevelop kembali program ini dengan nama Tracer Alumni, di mana konsepnya itu lebih proaktif kepada teman-teman alumni pelatihan BPPP khususnya untuk saat ini, dan khususnya juga bisa membantu balai-balai Kemnaker khususnya BPPP, dan mungkin kedepannya bisa dikembangkan untuk Tracer Alumni dari TKML ataupun TKMP nanti ke depannya. Baik, kita akan lihat demo bagaimana program ini bisa berjalan. Nah, di sini adalah tampilan awal yang seperti bisa teman-teman lihat. Ini adalah sistem yang coba kita, silakan di login dulu, daftar. Klik daftar dulu, Mas. Ya, ini adalah dashboard awal. Silakan isi aja, terserah. Jadi intinya dashboard awal ini masih tetap akan berkembang seiring jalannya waktu selama jika diberi kesempatan untuk melakukan pengembangan ke depannya. Baik, oke, kita sudah masuk. Dari di dashboard awal akan ada dua pilihan, apakah Anda sudah bekerja atau belum bekerja. Coba di sudah bekerja dulu, Mas. Di sudah bekerja, sudah bekerja sini akan langsung masuk ke dia di pekerjaan di mana, jabatannya apa, dan tanggal mulai bekerja di mana. Nanti bisa langsung masuk data di Balai Kemnaker atau BPPP itu sendiri. Selanjutnya di belum bekerja, Mas. Nah, di belum bekerja di sini adalah fitur yang coba kita redevelop. Di sinilah proaktif yang kami maksud. Jadi ketika mereka milih belum bekerja, akan ada 3 pilihan tawaran pekerjaan yang mereka bisa laksanakan. Yang pertama itu ada jalur formal, jalur informal, dan khususnya Talent Innovation Hub. Coba di jalur formal dulu, Mas. Jika memilih jalur formal, langsung ada istilahnya walk-in interview. Jadi kita sudah membangun PKS yang sama dengan beberapa perusahaan. Seperti yang dilihat di atas, itu ada 1 dari 20, maksudnya adalah dari 20 kota yang disediakan oleh Astra Group, kita sudah memenuhi 1 kotanya seperti itu. Nanti kerjasamanya mungkin ada 3 kota atau seperti apa. Nanti akan berkembang, misalkan ada yang nambah lagi berarti 2/20 seperti itu. Jadi kita memiliki perjanjian kerjasama, kita menyediakan 20 orang untuk masuk di Astra Group. Coba di daftar interview, Mas. Nah, sisa interview konfirmasi dan jadi mereka sisa datang interview di tanggal sekian di lokasinya seperti itu. Selanjutnya pindah ke
Untuk job informal seperti itu, untuk ke green jobs coba Mas. Untuk jalur informal ada green jobs. Green jobs bisa diklik salah satunya saja Mas. Untuk ini kami untuk mengarahkan ke mulai program untuk mengarahkan teman-teman yang belum bekerja untuk bekerja di bidang green job untuk mendukung sustainable development ke depannya. Nah, di sini ada beberapa fitur yang bisa mungkin teman-teman lihat, ada catatan pendapatannya ke depan. Jadi ini lebih ke informal worker untuk bisa jadi buffer sebelum mereka masuk di informal. Jika ingin informal ataupun memang tetap lanjut di bidang ini pun sebenarnya juga bisa diformalkan nanti ke depannya. Coba di ke bawah, Mas. Nah, karena ini sesuatu hal yang baru, scroll ke bawah. Scroll bawah sini ada modul pembelajarannya mengenai apa itu ekonomi sirkular, yang lagi tren sekarang itu ekonomi sirkular seperti apa, teknik pemilihan sampah seperti apa, sampai mereka bisa menghasilkan tahapan sampah itu sendiri. Jadi tetap disediakan bahan pembelajaran terkait green jobs ini karena memang hal baru di dunia ketenagakerjaan. Dan selanjutnya yang sama-sama kita ketahui adalah Talent dan Innovation Hub. Talent Innovation sendiri akan ada lakukan assessment, mentoring, dan pitching day. Jadi ini karena prosesnya bakal cukup lama, memakan waktu 6 bulan seperti informasi yang kami dapatkan, makanya kami menyimpannya di terakhir sebagai opsi karena ini tidak bisa langsung memberikan mereka pekerjaan, butuh waktu untuk mereka mengolah inovasinya sampai benar-benar bisa sustain, memiliki pendapatan dan bisa menjadi penghasilan bagi buat teman-teman yang fokus di bidang digital teknologi seperti itu. Bisa dibuat profil aja langsung, Mas. Ya, di sini ada dashboardnya bisa dilihat. Ini masih tahap pengembangan karena masih menunggu hasil TIA nanti seperti apa. Nanti bisa tambah project nanti dan lain-lainnya. Bisa ke bawah dulu lagi Mas. Nanti ada mentornya juga. Bisa ke bawah Mas. Ya, seperti ini nanti ada project pertama, project kedua dan seterusnya. Untuk dashboard admin ada nggak ya? Coba kita masuk ke dashboard adminnya. Agak ke bawah Mas, ke bawah. Yang di bawah. Nah, itu login sebagai admin. Ya, terus. Bisa nggak? Coba login admin. Baik, kita coba di login admin dulu. Nah, ini untuk user kami di BP, untuk user kami BPVP. Jadi tampilannya, kami hanya akan menayangkan tampilannya seperti apa. Oke, jadi nanti ketika mereka teman-teman alumni telah mengisi, nanti dashboard untuk admin di BPPP seperti ini. Berapa alumni yang sudah bekerja, tingkat serapannya seperti apa, dan nanti juga sebenarnya akan ada dashboard perusahaan mitra dan mentor. Cuma untuk saat ini kami hanya menayangkan untuk admin dan juga untuk alumni saja. Jadi nanti kita bisa nge-track. Jadi kedepannya untuk pengambilan keputusan kita bisa lebih menggunakan based on data sehingga pelatihan-pelatihan atau apapun yang diminta nanti ke pusatnya bisa lebih reliable dan bisa memberikan data yang lebih akurat. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Pak Dirjen Bina Lavotas Pak Darmawansyah dan Pak Sisditjen Bina Penta Pak Iwan Darmawan, juga Ibu Kepala Balai Bekasi Bu Dini, dan juga Bapak Ibu yang hadir di Zoom pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aldo, saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari apa yang sudah kami lakukan selama 1 minggu terakhir. Jadi setelah kami melakukan riset selama beberapa hari dengan variabelnya adalah para TKM yang sudah stabil, ada beberapa hambatan untuk mereka melakukan ekspansi lebih jauh. Sebenarnya kendala utamanya adalah dua, yaitu kebingungan saat menyusun narasi bisnis dan juga gugup menjelaskan ROI atau ROI. Penyebabnya apa? Itu dikarenakan keterbiasaan mereka akan bisnis tradisional, yang dimana bisnis tradisional bisa didefinisikan bahwa setiap keuntungan itu adalah untuk kebutuhan sehari-hari, bukan sebagai laba ditahan atau pengembangan dari usaha tersebut. Seberjalannya dengan kondisi yang lambat laun Indonesia butuh percepatan ekonomi, tetapi ada fluktuasi di kondisi ekonomi saat ini, maka sebenarnya para investor itu lebih memilih dengan investasi di sektor ekonomi real. Hanya saja belum ada ekosistem yang menyambungkan antara dua komponen tersebut, antara TKM yang sudah stabil tapi masih tradisional bisnis, dan juga dengan para investor yang sebenarnya ingin bermain di sektor ekonomi real. Maka dari itu, solusi yang kami tawarkan adalah sebuah aplikasi atau sebuah software di mana bisa menghubungkan antara dua komponen tersebut menjadi satu ekosistem. Mungkin bisa ditampilkan ini. Dari apa yang sudah kami buat, kami membentuk 3 persona, yaitu ada persona sebagai TKM, persona sebagai investor, dan juga terakhir persona sebagai admin. Mungkin kita coba untuk persona sebagai TKM terlebih dahulu. Di persona sebagai TKM akan ada 4 level atau 4 tahap yang untuk mereka dipersiapkan ketika nanti mereka akan pitching ke investor, yaitu pertama ada di level pemula, di level 1 adalah proses fondasi dan pemahaman dasar. Di sini mereka perlu ditesting untuk filtrasi atau menseleksi apakah mereka sudah siap atau belum untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Mungkin bisa ditampilkan untuk di level 1. Di level 1 itu ada 4 tahap utama, yaitu apa itu investor, investor versus bank, apa yang dicari investor, dan mengapa pitching itu penting. Ini lebih mengarahkan kepada para TKM untuk lebih aware akan investor, lebih paham tentang apa yang diinginkan investor seperti itu. Di sini ada video pembelajaran. Kenapa kami memilih video pembelajaran? Karena efektivitas orang dalam menangkap hasil dari pembelajaran biasanya lewat visual ataupun audio. Nah, di sini kami ada post test setelah melakukan video pembelajaran. Lalu ada yang ketiga, di mana selanjutnya adalah, nah itu kalau misalkan kurang tepat akan dikoreksi langsung oleh sistemnya. Lalu ada kesiapan, cek kesiapan apakah mereka sudah yakin atau belum dengan apa yang mereka pelajari. Singkat saja ini kita contohkan ya sudah semua, lalu dilihat kesiapan, skor 100, lalu langsung lanjut ke level 2. Lalu ada level 2. Level 2 adalah proses persiapan mereka untuk siap ke level 3 atau level selanjutnya, yaitu proses pitching. Seperti biasa akan ada tutorial atau narasi yang disiapkan dalam bentuk video. Lalu ada pertanyaan refleksi yang memang untuk sebagai melengkapi apa namanya kesiapan mereka untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Lalu kami ada AI Deck Builder, di mana AI Deck Builder ini adalah AI yang mampu untuk menyusun skrip mereka secara langsung. Jadi mereka hanya tinggal menginput data-data yang memang diminta oleh form tersebut. Dari awal itu nanti ada target pasar, model bisnis, dan lain-lain, langsung terbentuklah sebuah script pitching.
Jadi mereka tidak perlu menyusun narasi pitching lagi, mereka tidak perlu untuk mempersiapkan diri lebih jauh lagi karena script pitching ini akan sudah langsung disediakan dari sistem tersebut. Lalu ada tahap ROI kalau lalu ada kalkulator ROI. Di sini kami menyiapkan agar para TKM ini mampu menghitung ROI mereka atau return on investment-nya mereka secara langsung dengan tinggal menginput omset tahunan, biaya operasional tahunan, dan jumlah dana investasi yang dibutuhkan. Apakah estimasi ROI ini bergantung dari jumlah dana investasi yang dibutuhkan. Semakin dana investasi yang dibutuhkan tinggi, pasti ROI juga akan semakin sangat baik. Lalu begitu pula halnya apabila ROI-nya semakin kecil, jumlah dana investasinya semakin kecil, maka potensi pengembaliannya semakin rendah. Seperti itu. Lalu di level 3 adalah proses mereka merekam hasil pitching mereka. Nanti mereka bisa merekam hasil pitching mereka secara langsung. Konsepnya seperti teleprompter yang ada di TV-TV, Pak. Jadi nanti akan ada kamera, lalu ada script pitching yang tadi sudah disusun, mereka tinggal membaca dan langsung akan terekam oleh sistem. Ini masih secara dummy, Pak. Kedepannya akan kami sempurnakan kembali. Lalu selanjutnya ada di siap investor. Di siap investor ini mereka akan melakukan klik ikuti program, di mana ikuti program ini adalah informasi umum usaha. Informasi umum usaha, lalu ada dokumen usaha yang perlu diupload yaitu NIB dan juga upload laporan omset tahunan. Dan di sini juga kita menyediakan dashboard untuk mereka mengisi hasil omset mereka per bulan untuk mereka hitung nanti per tahunnya seperti apa hingga kita memisahkan dari bulan Maret 2025 sampai Februari 2026. Nanti akan terlihat hasilnya bahwa total omset tahunannya ada misalkan di 484.242.000 dan total laba bersih tahunannya ada di 97.330.000. Lalu juga mereka harus mengisi kebutuhan dana yang dibutuhkan berdasarkan tadi yang di level 2 tadi tersebut, berapa dana ROI yang dibutuhkan, dana investasi yang dibutuhkan agar ROI mereka tercapai. Lalu ada skema kerjasama yang di akhir, yaitu ada 2 skema kerjasama yang kami tawarkan atau yang kami masukkan, yaitu bagi hasil atau wholesale atau pembelian skala besar. Di sistem bagi hasil akan ada estimasi durasi kerjasama sekitar 24 bulan. Lalu ada juga bagi hasil nanti dari total omset akan terlihat nilainya. Apabila grade A itu berarti grade yang baik, grade B itu yang menengah, grade C itu yang lebih rendah. Lalu setelah selesai langsung bisa diajukan sebagai investor ready. Itu untuk persona sebagai UMKM, lalu persona kedua adalah sebagai investor. Bisa di log out dulu. Portofolio. Ya dari portofolio juga sebenarnya ini ada portofolio yang bisa menampilkan skor kesiapan dari TKM tersebut. Semakin tinggi nilainya, skor kesiapannya, investment skornya, maka semakin baik dan semakin dilirik oleh para investor. Di mana diliriknya nanti kita akan lihat di persona investor yang berbeda dengan persona yang user saat ini. Lalu ada login sebagai investor. Lalu dari segi investor ini mereka bisa mencari bidang usaha yang mereka minati, baik industri kreatif, industri boga, perdagangan barang dan jasa, dan lain-lain. Lalu juga ada pilihan range dana dan investasi. Ada di 0 sampai 500 juta dan kami batasi di 500 juta sampai 1 miliar. Lalu ada lokasinya baik secara nasional ataupun nanti berdasarkan provinsi yang mereka tempati saat ini. Skema kerjasama bisa dipilih baik pendanaan modal maupun kemitraan distribusi atau wholesale. Lalu ketika sudah preferensi sudah disimpan, lalu mereka akan mendapatkan list TKM-TKM yang siap untuk mereka investasikan. Ada di dashboard, lalu bisa dilihat nanti rekomendasi sesuai dengan peminatan, yaitu ada di
tahap rekomendasi yaitu misalkan ada Keripik Makmur Sejahtera, ada Batik Solo, atau juga ada Agro Sejahtera. Bisa dilihat dari dana yang dicari itu dari angka yang dinominalkan yaitu misalkan di 150 juta, 75 juta, dan 250 juta. Lalu akan terlihat grade-nya sebagai penilaian untuk apa? Untuk memberikan supaya investor ini opsional. Apakah mereka ingin mencari yang memang sustainability atau yang pengembalian modalnya secara grade langsung nilai dengan nilai yang bagus. Lalu bisa diklik lihat peluang untuk melihat lebih lanjut profil TKM, dilihat detail. Dilihat detail ini akan ada video yang mereka tadi pitching sebelumnya, yang mereka rekam sebelumnya, lalu dana yang dibutuhkan dan estimasi ROI-nya ada ditampilkan di sebelah kanan, yaitu estimasi 15-20% per tahun. Jadi para investor nggak perlu lagi untuk mikirin berapa ROI-nya, berapa pengembalian modalnya, jadi mereka langsung bisa melihat di angka yang sebelah kanan untuk menjadi pertimbangan mereka. Lalu ada dokumen NIB dan juga grafik pertumbuhan omset per bulannya dalam 1 tahun terakhir. Dari grafik ini, para investor bisa melihat kestabilitas dari perkembangan ekonomi usaha TKM tersebut. Lalu apabila mereka cukup tertarik, bisa di bookmark dulu sama mereka, atau nanti mereka bisa langsung mencet saya tertarik. Nah, lalu dari ini mereka bisa langsung untuk membuka room matchmaking, yaitu persiapan mereka untuk melakukan pitching bersama dengan para TKM. Nah, di sini ada pipeline 21 hari, yaitu ada interest stage, ada discussion stage, decision stage, MOU agreement, and deal success. 5 tahap ini harus dilewati untuk mereka bisa mencapai kesepakatan investasi. Nah, kita juga bisa memberikan diskusi mereka berdasarkan dari chat tersebut. Tinggal kita berikan chat room, mereka bisa berkomunikasi secara langsung di sistem tersebut, di aplikasi tersebut. Setuju dan lanjut MOU. Lalu keputusan diterima. Maka MOU agreement sudah diselesaikan di tahap keempat, tinggal melakukan deal success. Bisa upload sign MOU-nya juga, jadi MOU tidak perlu mereka hadir secara langsung, tapi bisa juga secara online. Mereka bisa tanda tangan, lalu di-scan, lalu tinggal di-upload, maka di akhir adalah deal success. Untuk pertemuan lebih lanjut, kami bisa menyediakan misalkan lokasinya di Town Hall Kemenaker Jakarta, atau misalkan di coworking space yang ada di Bekasi di lantai 1. Lalu lanjut ke persona ketiga, yaitu persona admin. Persona admin sendiri adalah persona yang dimana ini adalah fungsi dari para pengelola Talent Innovation Hub, di mana mereka yang mengontrol dari atau melihat grafik dari pertumbuhan ataupun kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh para TKM dan investor. Di sini ada proses total TKM yang mengikuti pelatihan, siap investor, pending dan approve, dan juga serta reject. Semua akan terhitung berdasarkan data. Jadi kami menghitung data secara kuantitatif juga lewat dashboard tersebut. Kita melihat status pengajuan investasi TKM ada di grafik sebelah kiri, dan juga notifikasi aktivitas terbaru di sebelah kanan. Juga ada proses manajemen TKM. Manajemen TKM sendiri adalah TKM-TKM yang sudah mengupload atau sudah sampai ke level tertentu, yang bisa kami lihat progresnya nanti di level belajar. Level 4 berarti mereka sudah siap untuk melakukan pitching ke investor. Juga ada notifikasi pengajuan investor. Pengajuan investor adalah investor yang sudah siap atau ready untuk melakukan investasi, tapi masih menunggu dari approval dari TKM itu tersendiri. Misalkan ini review pengajuan, TKM belum mengunggah video simulasi. Lalu feedback dari kita akan memberi feedback oke, atau lengkapi, ataupun nanti misalkan ini ditolak seperti itu. Lalu terakhir ada matchmaking. Matchmaking adalah tempat di mana kami menghubungkan antara investor dan TKM. Lalu terakhir adalah di sini kami bisa mengontrol kesiapan dari dealnya, apakah berhasil atau tidak. Lalu terakhir adalah jadwal sesi.
Jadwal sesi adalah proses penjadwalan atau timeline yang akan mereka lakukan baik dari TKM dan juga investor secara langsung yang sedang berlangsung maupun sudah selesai ataupun yang akan dilakukan proses tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, masih 2 kelompok lagi, tapi mungkin lebih dipersingkat ya. Kelompok 5 lanjut kelompok 6. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dirjen Bina Lavotas, yang kami hormati Bapak Ses Bina Penta dan juga Bapak Ibu Kepala Balai yang hadir online maupun offline pada hari ini dan juga rekan-rekan pengelola TIH semua yang berbahagia. Baik, izinkan perkenalkan nama saya Rini, saya merupakan perwakilan dari kelompok High Five. Kelompok High Five adalah yang mayoritasnya adalah pengantar kerja dan juga konselor yang SDM yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Bapak dan Ibu, kami memperkenalkan aplikasi kami yang bernama Ubah Nasib, langkah awal menuju sukses. Boleh next? Bapak dan Ibu, perkenalkan, ini adalah salah satu konseli kami, karena pengantar kerja salah satunya adalah melayani bimbingan jabatan, khususnya misalnya ada konseling JKP juga. Ini adalah Abu, umurnya 30 tahun, dia adalah korban PHK, dan di level operator dia sudah mengalami layoff. Nah, key point di sini, ketika konsultasi dia bertanya kepada saya, Ibu, saya ingin switch karir, karena saya sudah mungkin insecure ya, tidak bisa untuk battle untuk mencari kerja karena usianya, dan juga dia mungkin mulai ragu dan ingin memulai usaha, namun dia masih ragu, kemudian juga kurang pengetahuan untuk memulai langkah bisnis. Dia ingin bertemu mentor. Oleh karena itu, kita mengambil dari user persona ini, kami mengambil key insight calon wirausaha pasca PHK ini membutuhkan pembelajaran usaha, pendampingan mentor, dan juga akses informasi modal ataupun bantuan program, misal dari TKM atau dari Kementerian UKM dan menengah misalnya, yaitu dalam satu ekosistem layanan. Jadi layanan bimbingan karir ataupun bimbingan jabatan dan juga konseling JKP ini tidak hanya berhenti di situ, kami mengembangkan satu ekosistem layanan yang bernama Ubah Nasib. Boleh next Bapak dan Ibu? Silahkan ubah nasib sekarang dengan scan barcode ini, rasakan experience-nya. Kami ingin mengembangkan mobile, ini adalah mobile aplikasi begitu. Nah, tampilannya seperti ini, silahkan untuk login dengan mengisikan username, password, asal aja nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Baik, next. Nah, jadi ekosistem digital ini kita salah satunya, langkah awalnya adalah mengembangkan micro learning. Di sini nantinya konten-konten video pendek ini akan diupload misalnya dengan tema-tema tertentu, misalnya mengubah mindset menjadi wirausaha seperti itu. Nah, nanti untuk konten-konten ini akan kita bekerja sama dengan pengantar kerja, pendamping usaha yang sudah expertise untuk sebagai pendamping usaha atau mempunyai sertifikasi SIYB begitu. Kita akan menggenerate tadi videonya, kemudian mereka ketika memainkan videonya seperti video pendek short gitu TikTok, kemudian dia akan mendapatkan koin begitu. Kita akan mengemasnya melalui gamifikasi. Nah, ini setelah mereka menikmati video, mereka akan mengisi kuis begitu. Nah, tadi nonton video dapat koin, kemudian juga ada kuisnya juga dapat koin. Nah, koin-koin nanti akan dikumpulkan dan juga nanti Indian mereka bisa meredeem koin itu. Namun ini contoh dari tampilannya. Kami belum bisa memasukkan videonya. Videonya sudah ada tapi belum dimasukkan karena memang ini adalah prototipe yang perlu dikembangkan. Nah, next, kami juga ada menu belajar. Ini adalah progress report dari tadi setiap episode atau video yang
user akses seperti itu. Kemudian juga ini adalah pilihan kontennya tadi, video-video akan kita masukkan di situ. Jadi lebih ke micro learning. Boleh kita masuk di menu ekosistem. Nah, di menu ekosistem ini nanti ada menu komunitas. Di situ misal ada kayak seperti grup WA grup gitu ya. Nah, di situ kita user akan bertemu dengan komunitasnya, misal komunitas wirausaha kuliner. Jadi nanti mereka bisa chat di situ, berbagi pengalaman untuk memulai usaha sesuai dengan minatnya masing-masing. Seperti itu. Boleh next. Lanjut, kita akan ke menu klinik wirausaha. Ini akan segera hadir karena masih proses pengembangan dan juga akses pemodalan. Nah, kemarin kami sudah memasukkan, mungkin karena ada pivoting, jadi ini berubah, mohon maaf. Jadi nanti akses pemodalan akan kita isi dengan informasi lembaga mana atau kementerian mana yang membuka program untuk pemodalan, misal KUR BNI, TKM, Pemuda, atau dari Pegadaian, misal ultra mikro. Jadi mungkin bantuan modal, infonya akan kami share di situ. Jadi kami bisa berpartner dengan KL atau perusahaan yang memberikan CSR untuk para wirausaha muda. Kemudian kita akan masuk ke menu expert. Nah, di sini tadi dengan gamifikasi kami mengembangkan koin-koin tadi yang sudah dikumpulkan melalui video itu akan bisa ditukar atau di-redeem nantinya untuk konsultasi langsung dengan coach atau pendamping bisnis. Coach ini siapa? Pendamping bisnis ini siapa? Adalah pengantar kerja yang ada di internal Kementerian Ketenagakerjaan ataupun kita bisa berpartner dengan pihak swasta lainnya yang memang dia concern dalam bidang usaha mikro. Nah, berikutnya di menu profil ya. Dan terakhir ini adalah menu profilnya dari nantinya ketika mereka sudah mendapatkan akses micro learning tadi melalui video dan juga bisa mengakses sertifikat sebagai bentuk achievement. Baik Bapak dan Ibu semuanya, memang untuk aplikasi ini masih dalam portofolio prototype begitu. Nah, kami membutuhkan dukungan atau area of development atau improvement, boleh di slide area of development. Jadi di tim kami membutuhkan technical resource, yaitu adalah software engineering yang mungkin mempunyai pengalaman untuk mengembangkan, menguji, serta memaintain aplikasi ini lebih berjalan optimal. Di Kemnaker sendiri kita membutuhkan para engineer mungkin dari Pusdatik begitu untuk mengembangkan dari segi engineer-nya, karena memang di kelompok kami, karena kalau inovasi itu harus ada 3 ya, hacker, hustler, kemudian hipster. Nah, di tim kami masih kekurangan untuk hackernya. Kami membutuhkan software engineer yang memang dia punya potensi dan pengalaman untuk mengembangkan aplikasi mobile phone. Karena aplikasi mobile phone ini challenge-nya diperlukan sumber daya, finance juga untuk pengembangan publikasi, launching aplikasi khususnya di Google Play ataupun App Store. Namun di tim kami berkomitmen, boleh di next slide. Kami berkomitmen sebagai konselor SDM, pengantar kerja ataupun nanti instruktur yang mungkin bergabung begitu untuk dapat mengisi konten karir, pendampingan kewirausahaan secara aktif. Kemudian juga berbagi informasi peluang usaha dan juga pengembangan diri dan juga berkolaborasi menjaga kualitas konten ini lebih aplikatif dan juga mendukung layanan digital yang mudah diakses. Selama ini layanan-layanan kami masih bersifat konvensional. Kami ingin layanan bimbingan jabatan, konselor JKP, ada proses end-to-end-nya melalui platform ini. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, langsung kelompok 5 ya? 6, sorry. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang sama-sama kami hormati Bapak Dirjen Bina Lapotas, Bapak Darmawansyah, Bapak Sesditjen Bina Penta, Bapak Iwan Darmawan, Ibu BPKK Bekasi, dan Bapak Ibu Kepala Balai yang sempat hadir di virtual Zoom. Perkenalkan, saya Yudi dari BPP Bantaeng, perwakilan dari kelompok 6, yaitu kelompok MBG, Maju Bersama Guys. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kami mengulang kembali selama beberapa hari kita mengikuti pelatihan TIH. Ini kami kelompok 6 menjelaskan terkait inovasi aplikasi Smart Insect Farm untuk terintegrasi dengan para peternak maggot. Nah, latar belakang kenapa kita mengambil terkait untuk peternak maggot. Nah, ini kita lihat bahwa program sekarang ini yang berkembang adalah program makan bergizi. Nah, makan bergizi ini tersebar di seluruh Indonesia yang namanya SPPG. Nah, SPPG ini kita ketahui bahwa ada ribuan SPPG yang ada di Indonesia. Nah, ini ada sampah yang akan dikelola oleh SPPG itu. Sampah ini ada yang organik sama yang organik. Nah, yang kita akan manfaatkan adalah sampah organik. Kenapa? Karena organik ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yaitu untuk peternak, baik itu peternak ikan maupun peternak ayam. Kenapa? Karena maggot ini bisa mengandung protein kurang lebih 40-45%. Nah, ini cocok untuk pakan ikan atau pakan ayam. Nah, kenapa kita bisa mengambil latar belakang ini? Karena nantinya kelompok kami ini berpikiran bahwa setelah maggot ini berkembang, itu nanti akan kembali lagi ke SPPG itu. Kenapa? Karena SPPG itu pasti akan untuk makanannya, menu makanannya itu kembali ke daging, ayam, ataupun ikan. Nah, begitu. Jadi sirkulasinya begitu. Jadi kelompok MBG ini berpikir bahwa maggot, peternak ayam atau ikan terus bisa kembali lagi ke SPPG dengan melalui Koperasi Merah Putih setiap desa. Nah, ini kami juga sudah berpikir tadi kalau misalnya SPPG Koperasi Desa Merah Putih itu bisa kembali ke rumah-rumah tangga. Jadi di desa-desa bisa dulu ke rumah-rumah, nanti suppliernya adalah di Koperasi Desa Merah Putih itu. Nah, mungkin aplikasi yang akan kita gunakan nanti ini karena setelah kita beberapa hari ini kami sudah wawancara kepada peternak maggot dan inilah hasilnya ini bahwa Pak Anto, peternak maggot di Kabupaten Bulukumba, itu dia memanfaatkan sampah di sekitar rumahnya. Nah, ternyata beliau ini sangat sulit untuk mengontrol suhu, kelembaban, dan amonia di kandangnya itu. Mengapa? Karena kesibukannya yang lain itu beliau mengantar jemput anaknya. Nah, jadi untuk mengontrol kelembaban suhu dan amonia ini itu dia harus bolak-balik ke kandangnya. Nah, makanya kami di kelompok 6 berpikir untuk membuat suatu inovasi yaitu Smart Insect Farm. Nah, mohon aplikasinya. Bukan yang terbaru Mas, yang di grup. Jadi saya jelaskan Bapak Ibu untuk aplikasinya. Nah, ini nanti peternak maggot bisa daftar. Nah, terus silakan isi nama lengkap, email, passwordnya itu 6 digit. Nah, setelah itu, setelah daftar bisa langsung login masuk. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, jika setelah masuk itu akan menu dashboard. Nah, dashboard ini di sini muncul informasi terkait suhu,
kelembaban, dan amonia. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat itu ada tombol otomatis itu mengatakan bahwa di kandang kita itu sudah bisa dikontrol dan tidak perlu kita datang ke kandangnya lagi. Jadi kita bisa melihat itu melalui handphone kita. Nah, mode otomatis ini berfungsi sebagai jika salah satu tadi suhu kelembaban atau amonia yang bermasalah, itu akan mengirimkan notifikasi. Seperti terlihat di tampilan ini, itu kelembabannya sementara bermasalah. Nah, otomatis itu untuk pengaktifan kelembabannya itu langsung aktif di kandang itu. Kalau misalnya suhunya bermasalah, itu akan ada notifikasi suhu bermasalah dan kipas atau pendingin ruangan itu di kandang akan berfungsi otomatis. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mau, peternak magok itu tidak mau melakukan otomatis, itu bisa melakukan kontrol secara manual. Jadi kita nonaktifkan mode otomatisnya itu bisa dikontrol secara manual. Nah, peternak ini bisa terserah dia mau nyalakan AC-nya kah, kipas anginnya, lampu pemanasnya kah, atau ventilasi gasnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, terus di menu selanjutnya, riwayat data, ini Bapak Ibu sudah akan muncul setiap detik kondisi kandang yang ada untuk peternak maggot. Nah, di sini bagaimana suhunya, kelembabannya, bagaimana amonianya. Nah, terus ada notifikasi. Nah, notifikasi ini akan muncul suhu, kelembaban, sama amonia. Jika tinggi harus diapakan dan kalau rendah dia harus diapakan. Nah, terus ada menu pengaturan. Ini Bapak Ibu kita bisa atur suhunya berapa yang kita mau karena suhu Indonesia beda-beda. Mungkin ada yang di daerah gunung, di daerah pesisir pantai itu dia bisa mengatur suhunya. Nah, gitu. Suhu ruangan, kandang, kelembaban kandang sama amonia. Nah, terus di bawah ada menu nama. Nah, ini Bapak Ibu silahkan bisa profilnya bisa diganti. Bapak Ibu ada personal, ada kontak, dan ada akun. Nah, ini bisa di personal sendiri aja. Terus ada keamanan akun. Nah, ini supaya bisa akun kita bisa diverifikasi atau tidak gitu. Nah, itu mungkin Bapak Ibu dari kelompok kami terkait Smart Insect Farming. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih teman-teman semua. Mungkin ini ya untuk menyingkat waktu, monggo arahannya Pak Dirjen ya mengenai kegiatan kali ini. Monggo Pak Dirjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Inovasi, ya, inovasi itu kan datang dari kegelisahan kita terhadap permasalahan. Kalau kita tidak gelisah, kita melihat sebuah permasalahan yang ada di depan mata kita, tapi kita tidak menganggap itu masalah, maka tidak akan timbul satu inovasi. Ya kan ya? Nah, jadi saya sangat mengapresiasi ide-ide besar tadi, itu kalau memang bisa diterapkan, ini menjadi sebuah transformasi cara bekerja kita di Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, tantangannya adalah siap tidak teman-teman semua yang sudah mengeluarkan ide tersebut untuk mengawal ide tersebut sampai terimplementasi. Itu tantangannya. Dibutuhkan satu komitmen, ya, endurance atau stamina kita untuk mengawal ide tersebut sampai menjadi sebuah implementasi dan kita bisa melihat hasilnya. Dan itu adalah proses panjang. Terkadang sebuah inovasi muncul ketika kita menghadapi satu permasalahan, tercetus ide, kemudian kita membangun semacam konsep begitu ya.
Namun ketika kita menghadapi permasalahan saat mengimplementasikannya, kita mundur. Itu banyak terjadi seperti itu. Nah, jadi saya sangat memahami ya, bahwa teman-teman semua merasa, wah kita tidak punya kewenangan, ya kan? Kurang sumber daya gitu ya. Ya. Tapi yakinlah bahwa untuk menerapkan sebuah inovasi sampai dia menjadi satu produk atau satu pola kerja, itu sebenarnya modalitas utamanya adalah di apa? Di keyakinan orang yang punya ide tersebut. Gitu. Yakin tidak gitu ya? Iya, yakin tidak? Yakinnya kok lemes kayak orang puasa gitu ya. Ya. Jadi saya ini justru sebenarnya tantangan ya. Tantangan, saya memberikan tantangan kepada teman-teman semua untuk mengawal inovasi ini, minimal piloting dulu di unit kerja masing-masing. Seperti tadi yang pertama terkait dengan asesmen ya. Asesmen untuk peserta pelatihan. Jadi untuk tahun ini kita kan pelatihan vokasi kita buat sedemikian rupa ya, kita kemas sedemikian rupa. Memang proses asesmen ini masih menjadi permasalahan, sehingga kita menggunakan asesmen yang sudah ada yang dibuat oleh tim Bina Penta. Jadi karena ini butuh cepat, jadi kita mengintegrasikan proses asesmen yang telah ada dibuat oleh tim Bina Penta, yaitu asesmen pertama adalah asesmen diri, yaitu untuk melihat apakah kita itu atau saya misalnya cocoknya bekerja formal atau bekerja informal dan sebagainya. Kemudian yang kedua, asesmen untuk melihat potensi kira-kira cocoknya berlatih di mana. Kemudian yang terakhir adalah asesmen untuk proses tes atau ujian masuk gitu ya. Gitu. Namun masih banyak kelemahan, Jadi kami sudah melakukan verifikasi bersama Pak Menteri pada saat itu masih banyak kelemahan. Jadi harapannya, nah ini harapannya yang tadi dibuat oleh teman-teman ini bisa kita integrasikan ke dalam skill hub. Nah, ini tantangan ya, tantangan. Jadi tolong inovasi itu tidak berhenti saja pada saat kita dalam proses training ini. Tapi kita real membutuhkan untuk melakukan improvement terkait layanan kita. Gitu. Mana tadi yang bikin asesmen untuk pelatihan? Coba angkat tangan kelompoknya. Nah, di sana ya. Siap tidak mengawalnya? Insya Allah, Pak. Kok kayak orang puasa? Gitu. Nah, jadi dicoba ininya ya, coba dibuatkan proposalnya. Saya akan coba bantu untuk menyambungkan dengan direktorat yang bertanggung jawab, yaitu di Direktorat Lavogan ya. Kita coba. Kemudian tadi ada dari hasil asesmen itu kan bisa disambungkan ke Career Hub untuk lowongan kerja, itu ya. Jadi kalau tidak salah tadi begitu, kalau tidak salah ya. Apa kelompok yang kedua tadi ya? Kelompok ketiga ya. Kelompok ketiga tadi bisa disambungkan ke Career Hub, gitu. Jadi yang asesmen untuk kerja formal atau mau berwirausaha atau ya yang circular economy tadi, kemudian yang TIH. Nah, yang kerja formal itu bisa disambungkan ke Career Hub yang korban PHK ya, gitu. Nah, kita juga tahun ini rencananya akan membuka pelatihan khusus korban PHK, tapi yang mereka tidak masuk di dalam covering JKP. Kalau yang di cover JKP itu kan sudah
otomatis mereka boleh memilih untuk ikut pelatihan. Tapi ternyata banyak juga korban PHK yang tidak di-cover oleh JKP. Nah, ini kita akan buka juga pelatihan khusus untuk korban PHK. Jadi pelatihan-pelatihan yang sifatnya tadi untuk yang mengubah nasib tadi. Nah, itu bisa dipakai gitu ya, aplikasi itu. Nah, kemudian tadi yang nomor 2 itu yang untuk komunitas ya, aplikasi jualan untuk komunitas. Nah, ini juga mungkin perlu perlu ada satu sampling uji coba untuk piloting. Itu perlu. Karena ini kan sifatnya terbatas dalam satu komunitas tertentu gitu ya. Apa keunggulannya dibandingkan dengan yang platform-platform yang besar gitu. Apakah bersaing secara harga dan sebagainya, itu juga menjadi perbandingan. Yang lebih penting sebenarnya di aplikasi ini adalah kita membuat yang namanya user experience dan user interface atau UX UI gitu ya. Itu yang menjadi pertimbangannya. Jadi apakah aplikasinya lebih mudah gitu ya. Kemudian bagaimana experience dari user kita menggunakan aplikasi tersebut. Itu juga menjadi pertimbangan. Maka piloting menjadi kata kuncinya. Jadi harus piloting dulu. Kemudian yang keempat tentang apa tadi ya? Mana kelompok 4? Oh, yang TKM ya? TKM. Nah, ya. Yang TKM ya, yang TKM biar pases aja lah nanti. Gitu. Kemudian yang kelima tentang mana kelompok 5? Oh, yang ubah nasib tadi ya. Yang keenam tadi Magot. Nah, ya. Itu bisa menjadi salah satu program pelatihan. Nah, program pelatihan baik itu di Balai Perluasan Kesempatan Kerja maupun di Balai Pelatihan Vokasi. Jadi teman-teman semuanya, satu kata kunci yang ingin saya berikan pada saat ini ada momentum bagi teman-teman semuanya untuk membuktikan diri sendiri. Teman-teman bertugas di daerah, di balai, itu adalah sebenarnya kalau menurut saya anugerah. Jadi banyak orang yang bertugas di balai itu mengeluh gitu ya, pengennya ke kantor pusat. Sebenarnya teman-teman yang bertugas di daerah, yang di balai, itu adalah anugerah. Kenapa? Karena kita meniti karir dari layer terdepan. Gitu. Kita mengetahui kondisi di lapangan dan sebagainya. Ya. Saya juga dulu dari daerah. Gitu. Saya bukan dari CPNS-nya langsung di pusat, tidak. Saya dari daerah. Gitu. Daerah, bahkan daerahnya luar Jawa gitu ya. Pindah dan sebagainya terus sampai ke pusat. Nah, jadi tantangan kita adalah tadi konsistensi, kemudian kita punya ide bagaimana kita meyakinkan pimpinan kita di unit kerja kita untuk bisa menerapkan ide-ide inovasi tersebut. Berat apa ringan? Berat kan? Ada gap generasi ya. Ya, kepala-kepala balai ya paling seumuran saya gitu ya, seumuran Pak Ses gitu kan, yang kita generasi kolonial ya, Pak Ses ya, gitu. Nah, berhadapan dengan generasi milenial dan Gen Z gitu ya, untuk proses inovasi. Di sana pasti akan ada yang namanya gap komunikasi, pasti ada. Nah, disitulah proses negosiasinya terjadi. Nah, kadang-kadang orang muda ini pinginnya cepat kan, orang tua pinginnya lambat. Nah, nggak ketemu tuh, gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya di sana adalah seni kita berkomunikasi, negosiasi, kemudian tadi konsisten dan punya stamina atau endurance untuk yakin bahwa inovasi yang kita buat ini akan bermanfaat buat organisasi kita. Itu yang paling penting.
Nah, sekarang teman-teman akan menjadi champion ya, champion di unit kerja masing-masing. Agen perubahan dan TIH ini adalah salah satu program unggulan di kementerian kita dan teman-teman semuanya masuk ke dalam TIH dan di situ punya peluang untuk membuktikan kinerjanya. Ya, itu yang membuat kita harus semangat dan yakinlah ketika kita berprestasi bisa membuktikan kinerjanya, maka kita itu ibarat apa? Ibarat permata yang bersinar yang ada di pojok sana yang jauh gitu, tapi sinarnya kelihatan sampai jauh. Nah, dan itulah pintu karirnya teman-teman semua. Jadi kita berkarir, terus karirnya naik, itu tidak tiba-tiba, tapi butuh perjuangan. Butuh pengorbanan ya, butuh usaha yang keras, butuh konsistensi, butuh semangat, butuh stamina, butuh kesabaran, dan sebagainya. Nah, sekarang di kementerian kita itu menerapkan sistem seperti itu, merit system. Nah, ini peluang. Kalau bagi saya ketika saya seusia teman-teman semua, saya selalu ingin menangkap peluang atau momentum yang saya dapatkan ketika saya dalam kondisi di training seperti ini. Yaitu puluhan tahun yang lalu lah ya ketika saya masih meniti karir dari bawah gitu. Setiap peluang training itu harus saya maksimalkan untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dan ketika pulang saya buktikan bahwa saya berubah gitu. Saya berubah menjadi lebih baik, saya punya ilmu, saya kontribusikan apa yang saya dapatkan ke unit kerja saya. Gitu. Jadi tidak artinya tidak tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba ini bukan saya cerita tapi sedikit gitu ya, berbagi pengalaman. Orang lain melihat karir saya cepat sekali naik begitu kan. Saya lama sebagai instruktur, ya kurang lebih 13 tahun saya sebagai instruktur. Kemudian ketika pindah ke struktural, karir saya naik cepat. Dari eselon 4 ke eselon 1 saya butuh 10 tahun saja. Hanya 10 tahun. Gitu. Tapi itu tadi modalitas ketika di daerah, saya di balai gitu ya, itu kerjanya all out. Dan ketika saya pindah ke pusat, itu mentalitas kerjanya itu ke bawah gitu. Nah, inilah saya bilang, saya katakan ke teman-teman, teman-teman bekerja di daerah, di balai, itu anugerah gitu, anugerah. Menempa kita, mentalitas kita sebagai seorang pejuang gitu ya, bekerja dengan segala keterbatasan, punya ide, punya inovasi gitu ya, tapi perjuangkan inovasi itu untuk terwujud. Jadi tidak menyerah gitu ya, tidak menyerah ketika ada hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan kecil itu adalah sebenarnya akan menempa kita menjadi lebih kuat lagi. Jangan kita jatuh karena hambatan-hambatan kecil itu. Gitu. Karena kita punya tujuan yang lebih besar, gitu ya. Nah, saya berbagi dulu ketika saya masih dalam staf biasa gitu ya. Saya memang cita-cita saya harus menjadi top leader. Kenapa? Saya ingin mereformasi sistem birokrasi kita, sistem pelatihan vokasi kita. Gitu. Nah, dan saat inilah momentumnya kita melakukan reformasi. Kita mendapatkan menteri yang pinter, yang bagus gitu ya, dan beliau ingin jajarannya semuanya adalah orang-orang yang pinter, orang-orang yang kreatif, orang-orang inovatif yang mampu membuat perubahan besar dalam sistem pelayanan publik di Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, jadi Bapak Ibu sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Jadi jangan pesimis gitu ya. Nah, saya sekarang diamanahkan untuk memimpin Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi, maka tanggung jawab saya untuk menjaga agar Bapak Ibu yang punya inovasi ini mendapatkan wadahnya untuk bisa menerapkan inovasi tersebut. Gitu. Jadi jangan sungkan direct kontak saya gitu ya. Kalau ada masalah, ada apa, ada hambatan, jangan sungkan. Saya butuh informasi, saya butuh feeding, butuh masukan,
kalau teman-teman ada masalah itu saya butuh mengetahui masalah itu supaya saya dapat bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mungkin itu ya dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini menambah semangat kita untuk berkarir, untuk berkontribusi supaya kementerian kita dapat melayani masyarakat lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Pak Ses, ada yang mau ditambahkan? Monggo. Tadi pergi soalnya. Mohon izin Pak Dirjen, kualap nih saya kalau Pak Dirjen duluan nih sebenarnya. Saya ingin menggarisbawahi satu hal saja, kok beda ya kemarin dengan Pak Menteri dengan sekarang. Kalian lelah nggak? Oh iya, ya udah nggak apa-apa, saya mau tanya itu doang kok. Kok semangatnya agak turun gitu loh. Tapi saya pikir begini Pak Dirjen, teman-teman ini yang dari Balai Pelatihan Vokasi maupun dari Balai Perluasan, kami di Binapenta karena sudah disepakati akan selalu memonitor performa teman-teman, baik di sini maupun nanti kembali. Jangan khawatir, nanti tetap kita pantau Pak Dirjen, jadi teman-teman ini nanti kembali ke balainya, mengerjakan apa, dipekerjakan apa oleh kepala balainya juga kami monitor. Dan alhamdulillah tadi Pak Dirjen sudah sampaikan, kalau ada apa-apa sampaikan langsung ya Pak Dirjen, boleh ya ke Pak Dirjen. Misalnya teman-teman kembali ternyata tidak menjadi pengelola Talent Innovation Hub, boleh komplain kok gitu ya. Karena training ini investasi bagi Kemnaker, menghasilkan champion-champion yang akan ada di setiap balai. Kemarin arahan Pak Menteri, apa kita kumpulkan aja teman-teman ini jadi satu unit yang khusus untuk inovasi gitu. Saya kemarin bilang Pak Menteri, jangan Pak Menteri, sebaiknya mereka harus disebarkan ke seluruh balai biar balainya akan tumbuh yang lebih banyak lagi. Kalau nanti dari seluruh balai ada champion nggak apa-apa, tapi sekarang mereka ada menularkan dulu ilmunya ke seluruh balai. Jadi izin Pak Dirjen, nanti Binapenta dan Bina Lavotas akan terus berinteraksi gitu sekalian. Nanti proyek ini Talent Innovation Hub adalah mimpi besar Pak Menteri, jadi kita harapkan untuk mewujudkannya butuh semangat dari teman-teman semua gitu ya. Sudah dimention oleh Pak Menteri, teman-teman yang hadir di sini adalah champion yang sudah dipilih bisa menularkan kepada teman-teman yang lain. Itu saja dari saya, kalau lelah beristirahatlah dan minggu depan kembali ceria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ses. Mungkin sedikit recap ya. Izin Pak Dirjen, untuk kegiatan bimbingan pengelola ini emang cukup rada panjang ya. Kemarin sempat dimulai dengan bimbingan sales and partnership, lanjut pengelola, dan mulai tanggal 10 sampai 13 itu lanjut lagi kerjasama Kemenaker dengan Wetwenis Foundation mengenai job ready sama micropreneur. Nah teman-teman ini setelah tanggal 13 itu belum kelar juga, nanti setelah lebaran lanjut lagi. Jadi mungkin lelahnya teman-teman ini ya, pulang nggak lebaran? Pulang katanya. Oke ya, mungkin itu aja dari kami, dan terima kasih juga kepada Bapak-Bapak Kepala Balai yang hadir online ya. Oh mungkin Pak Dirjen ada yang mau disampaikan? Tadi belum menyapa Bapak-Bapaknya yang di online. Iya, Assalamualaikum Bapak-Bapak Kepala Balai, Pak Adi, Pak Ais yang kelihatan di layar. Ini yang lain juga ya, ada dari Aceh dan sebagainya. Ini yang nampak di layar hanya 3 ini, Aceh, kemudian Serang dan Sidoarjo. Nah, Semua hadir sekarang ada Ambon, ada Pak Yus, ada Pak Ajis, Ternate, Pak Asari, Pangkep, kemudian Pak Dimas, Bandung, ada Pak Imran, Lombok Timur, Pak Ferry, Surakarta, kemudian ada Pak Kiki, Semarang, ada Belitung, ada Pak Faisal, Aceh, kemudian Pak Arsad,
Pangkep juga ada. Samarinda, Pak Eka lagi di mobil. Ya, jadi saya titip ke bapak-bapak semuanya. Jadi teman-teman yang nanti setelah selesai dari pelatihan Talent and Innovation Hub ini, mohon segera ditugaskan di TIH kita. Karena TIH ini adalah program unggulan kita untuk lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat. Jadi layanan kita kepada masyarakat yang memang langsung dirasakan oleh masyarakat, ada pelatihan vokasi, ada pelatihan produktivitas, kemudian ada TKM, ada padat karya, ada TIH dan sebagainya. Nah, jadi TIH ini untuk memperbanyak layanan kita kepada masyarakat dan untuk menciptakan para pengusaha-pengusaha baru yang sukses. Jadi kalau teman-teman ini tidak diberdayakan, rasanya mubazir karena investasi dari Kemnaker untuk melatih, membekali kompetensi teman-teman ini sudah luar biasa. Kemudian inovasi-inovasi, ide-ide dari teman-teman ini juga bagus-bagus sekali, yang itu perlu difasilitasi di balai-balai kita untuk dikembangkan. Jadi sekali lagi nanti tadi Pak Ses menyampaikan akan ada di monitor. Nah, jadi nanti saya akan juga menugaskan Ses Bina Lapotas ini untuk melakukan monitor juga ke semua balai terkait dengan penugasan teman-teman ini. Dan juga saya titipkan kepada Bapak-Bapak Kepala Balai, mohon dibantu jika ada kendala-kendala di dalam proses mengimplementasikan kompetensi yang sudah didapat dalam pelatihan TIH ini. Kita akan berusaha memfasilitasi TIH di seluruh balai ini melalui ini ya Pak Ses ya Listrap rencananya. Jadi akan kita masukkan ke dalam komponen Listrap untuk memfasilitasi TIH di semua balai. Dan mudah-mudahan ini tahun ini sudah bisa diimplementasikan supaya TIH ini benar-benar menjadi satu program andalan, program unggulan di Kementerian Ketenagakerjaan. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dirjen, Bapak-Bapak Kepala Balai, Pak Ses, teman-teman semua. Mungkin karena teman-teman juga kelihatannya udah lelah ya. Ini masih ada sesi lagi? Oh cukup. Mau lanjut lagi nggak? Oh ya udah. Banyak yang pengen langsung balik ya. Oke, terima kasih. Mungkin sesi kali ini kita cukupkan sekian. Monggo sambil siap-siap. Tapi sebelumnya mungkin foto bareng Pak Dirjen dulu ya teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, yang online boleh on cam semua. On cam dulu lah dicek. On cam. Fotonya mau di mana? Biar kepala badannya kelihatan. Reza mana Reza? Hilang Pak. Kelihatan ya Pak. Oh, semangat dulu, semangat. Iya. Otaknya gini.
Pamit ya Pak. Samarinda pengantar kerja Samarinda. Sudah ya? Halo, bubar nih? Bubar, Jess. Kirain kita masih nunggu buka puasa bersama. Ngobrol-ngobrol dulu Pak Ketua. Makassar lah. Makan dulu. Ada. Ayo. Ayo ke kafe terdekat. Ke kafe terdekat, ayo. Lanjut. Baik, Bro. Ya, thank you. Ya, sehat selalu semuanya. Amin. Ya. Salam. Ya, Pada kurus semua ya puasa ya. Pada kurus puasa ya. Recording stopped.